Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita nikmat, beratus-ratus nikmat, bahkan beribu-ribu nikmat, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas pada hari ini. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berkorban, telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang indah dan penuh rahmah ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan tutum singkat yang berjudul 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Hadirin rahimakumullah, baginda Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'amil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. 4 golongan yang dirindukan oleh Nabi, 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu 1. Talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Orang yang hidup bersama Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Apalagi sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika memasuki bulan Ramadan, ketika berada di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak di yaumil akhir, di yaumul qiyamah akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Maka dari itu, mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan kesempatan, marilah kita bersama-sama memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran. Dan semoga berkat ayat-ayat yang kita baca, kita mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga yaitu wahafidil lisan, orang yang mampu mengendalikan lisannya, orang yang mampu menjaga lisannya. Wahafidil lisan, orang-orang yang mampu mengendalikan lisan dan lidahnya dari membenci orang lain. Orang-orang yang mampu mengendalikan lidah dan lisannya dari menghina, mengejek, mencaci maki dan mengolok-olok orang lain. Orang yang mampu menjaga lidah dan lisannya dari menzalimi orang lain. Maka orang yang seperti itulah yang dirindukan oleh surga. Maka wajar Nabi, baginda Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia terletak pada lisannya. Ditambah lagi dengan hadis berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Jika tidak bisa, lebih baik diam. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surga yaitu wayud'aimil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Maka merekalah yang akan dirindukan oleh surga. Kita semua hidup di dunia ini berdampingan dengan tetangga dan kerabat, dengan
saudara, dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai ketika perut kita kenyang, tetapi perut tetangga kita lapar. Jangan sampai ketika perut kita penuh, tetapi perut saudara kita, kerabat kita kosong. Jangan sampai kita menari-nari di atas kesengsaraan orang lain. Dan jangan sampai kita bersenang-senang di atas kesengsaraan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu, mumpung masih bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak berbagi, memperbanyak sedekah kepada sesama umat manusia, apalagi sesama umat muslim. Karena sedekah yang diberikan kepada orang lain, sedekah yang diberikan kepada orang lain akan kembali kepada kita dengan bentuk yang lebih baik dan dengan bentuk yang lebih berlipat ganda. Yang keempat, orang-orang yang dirindukan oleh surga, yaitu wasaimin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa dengan iman. Orang yang berpuasa dengan dilandaskan keimanan kepada Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala lah yang akan diterima oleh Allah, dan akan menjadikan orang tersebut bersih dari dosa, dan akan menjadikan orang tersebut bersih dari kemaksiatan, dan akan membentuk jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa yang demikianlah yang mampu mengendalikan hawa nafsu, dan dengan disertai dengan keimananlah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa dengan iman, man sauma Ramadan imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa karena iman dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala lah yang